Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga kita bisa melangkah dan kita bisa menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita, dan bahkan setiap hembusan nafas kita semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggunakan setiap denyut nadinya, setiap hembusan nafasnya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Takkan lelah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengingat-ingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan ini hadirin berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, termaktub di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mampu untuk menentukannya, tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan mampu menghitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara, dari kita bangun tidur saja sampai saat ini kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Apalagi kalau kita disuruh menghitung semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Dan ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bayangkan hadirin berbahagia, kita diperintahkan untuk mengingat Allah supaya Allah ingat kepada kita. Namun meskipun kita tidak ingat Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Bayangkan hadirin berbahagia, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Justru kita yang senantiasa sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buktinya kita lupa itu ya, kita juga lupa ibadah. Kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku, kata Allah, jangan engkau mengkufurinya. Maka hadirin berbahagia, banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya pada hakikatnya semua nikmat itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa selalu mengingat kita. Jadi caranya bagaimana kita mengingat Allah? Caranya kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ingat kepada kita
Allah itu sangat maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Diberikan rezekinya yang begitu luar biasa, karunia-Nya yang begitu banyak. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid, kata Allah. Jadi tatkala diingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian itu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Jadi sebenarnya cara syukur kita itu ada dengan apa? Fazkuruni, dengan cara mengingat Allah. Orang yang bersyukur dengan rezeki Allah, dia akan mengingat kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin berbahagia, seseorang yang bekerja pontang-panting siang malam, tidak ada waktu kecuali hanya kerja. Nah, kalau dia melupakan Allah, berarti dia kerjanya sia-sia, kerjanya tidak akan berkah. Maka hadirin berbahagia, yang paling terpenting di dalam semua kehidupan kita ini, apapun kondisinya dan keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna 'adzabi la syadid, kata Allah. Dan jikalau engkau mendustai nikmat-nikmatku, kata Allah, tidak mau mengingat-ingat apa yang telah aku berikan, kata Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Hadirin berbahagia, maka izinkan saya pada hari ini, pada Ahad yang pertama di minggu yang pertama di bulan Februari ini, yaitu adalah seri ekonomi Islam, tentang bagaimana bisnis, bagaimana usaha, perspektif Rasulullah SAW. Bapak-bapak, para rekan Masjid At-Taqwa, ada di sini Bapak Ustadz Teguh sebagai imam kita, ada juga Bapak Ustadz Dr. Ayuhan sebagai sesepuh kita pembina Masjid At-Taqwa, dan juga di sini ada Pak Rudi Hartono, ya Ustadz Samsul, luar biasa. Di sini kita ya berusaha dan berupaya bagaimana mensyiarkan masjid kita. Maka oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah, kitalah yang akan mensyiarkan masjid kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang akan memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan kita jamaah pada subuh hari ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa tercatat sebagai hamba yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin para jamaah kajian subuh, ya kajian Ahad subuh, mudah-mudahan nambah kas kita, nambah saldo kita, nambah ilmu kita nanti juga yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seri ekonomi Islam, atau kita bahas pada hari ini bagaimana kita berbisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak remaja sudah terbiasa yang namanya berusaha atau berwirausaha, atau bahkan bahasa kerennya itu baginda Rasulullah itu adalah seorang bisnismen ulung, seorang entrepreneur, ya. Dan itu sudah kita lihat dari dalam sirah nabawiyah itu bagaimana baginda Rasulullah SAW itu semenjak kecilnya sudah diajak oleh pamannya berbisnis, berdagang. Jadi ada beberapa kota yang didatangi oleh Rasulullah itu. Tentunya masih muda belia ya, semenjak remajanya, belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Nah, yang paling menarik adalah ternyata hal yang paling utama dan pertama yang dimiliki oleh baginda Rasulullah itu sebagai bisnismen, sebagai wirausahawan adalah memiliki yang namanya sifat al-amin, terpercaya. Jadi bahkan
orang-orang di luar Islam pun, bahkan mungkin orang-orang yang tidak suka kepada Nabi pun itu mempercayai Nabi. Ya, orang Islam dan bahkan di luar Islam percaya kepada Nabi. Makanya ada orang yang nitipin ternaknya kepada Nabi. Ya, kemudian dipelihara oleh Nabi, kemudian berkembang usaha itu. Dan bahkan terakhir kita lihat dalam sejarahnya bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan amanah oleh salah seorang saudagar yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra yang kelak menjadi istrinya. Ya, Siti Khadijah ini adalah saudagar kaya, ya, seorang wanita kaya raya yang terpandang pada zaman itu dan bahkan hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, memberikan barang dagangannya untuk diperjualbelikan, dibisniskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian alhamdulillahnya berkat daripada usaha yang dilakukan oleh baginda Rasul, ya, perdagangannya itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan apa kuncinya? Ternyata hadirin berbahagia, yaitu adalah kejujuran. Itu yang paling sulit dan paling langka kita temukan. Bayangkan hadirin berbahagia, modalnya kejujuran. Makanya kalau ada orang dagang, apa modalnya? Mas, saya mau dagang. Modalnya apa? Saya modalnya cuman kejujuran. Harusnya kita berani gitu nanam modal kepada orang ini gitu, karena dia memiliki sifat kejujuran. Ya, bukan pandai-pandai atau berkilah-kilah atau bahasa lainnya itu bisa tikung sana tikung sini. Itu kita khawatirkan apabila kita nanam saham, nanam modal kepada seseorang tersebut, akan dikhawatirkan nanti dia tidak jujur dalam menjalankan perdagangannya atau bisnisnya. Maka ternyata hadirin berbahagia, salah satu kunci daripada perdagangan yang sukses, ya, dan bahkan sampai saat ini, sampai hari ini, adalah kuncinya al-amin atau amanah, yaitu adalah bisa dipercaya. Kenapa hadirin berbahagia? Coba kalau kita lihat, kita sebagai konsumen, kalau kita sudah pernah ditipu oleh seorang pedagang, biasanya kita tidak akan pernah lagi gitu ya untuk membeli kepada pedagang tersebut. Kapok dah, pokoknya enggak lah yang kedua kali, pokoknya cukup lah, ya, jatuh kepada satu lubang gitu. Jangan sampai ya jatuh berulang-ulang kepada lubang yang sama gitu. Kita udah tahu orang ini nipu, tidak jujur, timbangannya tidak akur, pasti kita tidak akan berbelanja lagi. Nah, inilah salah satu kerugian bagi orang-orang yang tidak memiliki yang namanya sifat jujur dalam berdagang atau berbisnis. Apapun sebenarnya usahanya Bapak Ibu berbahagia, kuncinya adalah al-amin, yaitu bisa dipercaya, orangnya amanah. Makanya termasuk juga suatu bangsa, suatu negara, kepemimpinan suatu bangsa, suatu negara, ya, makmur sejahteranya rakyatnya itu ya tergantung kepada pemimpin yang amanah juga, pemimpin yang bisa dipercaya, yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Maka kehancuranlah datang bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya apabila pemimpinnya tidak bisa amanah, tidak bisa menjaga tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Hadirin berbahagia, jadi kalau kita lihat Rasulullah ini adalah seorang pemimpin. Jadi banyak sekali yang bisa kita contoh. Seorang bapak rumah tangga, seorang suami, ya, seorang pemimpin, seorang kepala negara, ya, kemudian bahkan seorang panglima perang, masya Allah, seorang imam sholat. Jadi komplit. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, kalau kita ingin sukses, maka tirulah, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbisnis, orang yang berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip baginda Rasulullah SAW ini, maka perdagangannya akan mendapatkan
kesuksesan. Maka ada beberapa hal kunci kecerdasan Rasulullah SAW itu dalam berbisnis, dalam berwirausaha, ya. Maka hadirin berbahagia, tidak aneh kalau kita misalnya ada orang berbisnis itu sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai businessman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah mencontohkan. Dan ternyata hadirin berbahagia, jika kita perhatikan sejarah para nabi-nabi itu, mereka itu para nabi itu rata-rata mereka itu wirausahawan. Coba kita perhatikan. Bahkan mungkin kalau kita lihat semenjak Nabi Adam gitu ya, sudah ada yang namanya bertani gitu ya, bercocok tanam, ya, kemudian mengembala. Berarti itu kan ada beberapa contoh-contoh pekerjaan yang memang sudah ada semenjak Nabi Adam gitu. Belum lagi Nabi Isa, Nabi Musa, ya kan, Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, mereka itu memiliki keahlian-keahlian dan punya sejarah yang panjang menjadi seorang wirausahawan, entrepreneur. Mungkin bedanya kalau dulu itu zaman Nabi belum ada yang namanya bisnis berbasis online gitu ya. Bisnis berbasis online, marketplace, atau pakai media sosial atau internet. Tetapi sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Bagi orang-orang Arab itu, di antara penghasilan yang terbesarnya itu adalah dari wirausahawan. Di antaranya adalah bisnis. Mereka itu bertani, berdagang, kemudian apa lagi? Ya, banyak sekali. Ya, termasuk juga berternak. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh profesi yang telah ditekuni oleh baginda Rasulullah SAW tatkala beliau mulai dari remaja sampai beliau menikahi saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra, dan kemudian mengembangkan usahanya sampai ke berbagai daerah di saat itu. Subhanallah. Maka kunci yang pertama dalam bisnis Rasulullah SAW, apabila kita perhatikan bahwa beliau itu berusaha dan bekerja, tujuannya adalah dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kalau dagang, kalau bisnis, jualan, prinsip yang pertama yang harus ditanamkan dalam hatinya adalah tujuannya untuk mencari ridha Allah. Kalau seseorang dagang cari ridha Allah, dia tidak akan berlaku curang. Tidak akan berlaku curang. Tidak gharar, tidak riba, tidak maisir. Ini adalah beberapa hal yang dilarang dalam perdagangan, dalam bisnis. Orang-orang yang senantiasa menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam perdagangan, maka dia selalu meniatkan ketika dia buka toko itu biasanya, atau bahkan mungkin seorang pedagang makanan, mulai dari masaknya itu sudah diniatin karena Allah gitu, karena mencari ridha Allah. Kenapa hari berbahagia? Rugi kalau misalnya kita dagang cuma cari duit, udah duitnya dikit, nipu lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jadi pantang nipu, pantang curangin pelanggan, ya. Dan berikanlah pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita. Kadang-kadang kita Bapak Ibu berbahagia, pas dagangan kita masih kecil, skalanya kecil, itu biasanya nyari-nyari pelanggan, susah marketing, susah nyari konsumen, susah orang beli di situ. Pas udah besar, udah laris, konsumennya dicuekin. Dan bahkan ada juga di antara para pedagang, ketika dagangannya sudah sukses, sudah besar, mereka itu tidak begitu menghargai terhadap konsumennya. Dia lupa di saat-saat dia dulu masih kecil, saat-saat masih merintis usahanya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi banyak sekali sebenarnya
ya etika-etika bisnis yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentunya menerapkan kepercayaan dan kejujuran. Ya. Jadi konsumen itu melihat kepada kejujuran kita. Jadi jangan kita semena-mena, jangan kita menganggap konsumen kita itu orang bodoh, orang yang tidak mengerti timbangan. Kadang-kadang dia itu mungkin diam bukan karena dia bodoh, tapi karena apa? Dia itu diamin kecurangan kita sebagai pedagang karena dia tidak ingin kalau kita itu jadi pedagang yang malu karena ketahuan kecurangan kita itu. Makanya dia tidak mau menyampaikan ya kekurangan kita itu. Mungkin dia konsumen itu ingin menutupi aib-aib kita sehingga dia merasa, oh ya udahlah biarlah saya yang rugi daripada nanti kalau saya sampaikan nanti gara-gara saya orang gak bakal beli sama dia. Nah, ini hadirin berbahagia. Maka orang-orang yang berdagang penuh dengan kepercayaan dan kejujuran, orang-orang pun, para konsumen pun pasti akan berdatangan untuk menghampiri dagangannya itu. Termasuk ini terutama dagang makanan. Apalagi misalnya ada makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya. Hati-hati. Mungkin kita sebagai konsumen tidak ada yang tahu. Konsumen tidak ada yang ngerti. Tetapi Anda ngerti dan Allah tahu. Hanya kita sebagai pedagang dan kita yang tahu ya urusannya bagaimananya itu kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak jujur, yang tidak amanah dalam perdagangannya, maka ingatlah lambat laun dagangannya akan tutup. Hati-hati ya hadirin berbahagia. Ya kenapa? Karena banyak orang yang dikecewain, banyak orang yang disakitin, banyak orang yang dizolimin, banyak orang yang dicurangin. Bayangin hadirin berbahagia, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Artinya apa? Secara luasnya, apapun bentuk dagangannya, apapun bentuk bisnisnya, apapun bentuk usahanya, kalau kita curang dalam prosesnya, maka ingatlah hadirin berbahagia, dagangan kita tidak akan bisa bertahan lama. Maka berikutnya yang perlu kita ingat bahwa berdagang, berbisnis bukan hanya sekedar angan-angan, tapi merupakan keinginan yang dibuktikan dengan segala bentuk usaha, action yang nyata. Rasulullah itu langsung terjun ke lapangan. Bahkan awal-awalnya istilahnya itu jadi asisten pamannya. Ya, berdagang dari satu kota ke kota yang lainnya. Luar biasa. Nah, kita juga ingin sukses itu jangan semena-mena ingin langsung jadi bos. Ya. Jadi bos, jadi atasan. Kenapa demikian hadirin berbahagia? Karena ternyata ya perjuangan kesuksesan itu ternyata harus didasari dengan perjuangan-perjuangan, step by step, langkah satu langkah. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata juga dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya, para sahabat-sahabatnya Khulafaur Rasyidin dan lain-lainnya dan seterusnya. Banyak sekali di antara mereka yang sukses dalam berbisnis, dalam berdagang. Mereka itu memiliki keyakinan yang kuat, keinginan yang kuat, kemudian dibuktikan dengan action yang nyata. Kadang-kadang kita kan terlalu banyak teori. Pengennya bisnis ini, kelihatan orang jual itu, kita juga pengen jual itu. Kelihatan orang laris dagangannya jual ono, kita juga pengen jual ono. Seperti itu. Seharusnya kita melihat apa yang tidak ada di pasaran, maka itulah yang kita coba. Karena seorang yang bisnismen, yang entrepreneur yang sejati itu dia mencoba sesuatu yang baru. Itu yang namanya wirausahawan sejati, mencoba sesuatu yang baru. Tentunya harus memiliki keinginan, tekad yang kuat dengan
disertai dengan action yang nyata. Dan ingat hadirin berbahagia, tentunya setiap usaha yang kita lakukan pasti akan menghadapi yang namanya tantangan dan resiko. Nah, inilah yang dihadapi oleh banyak orang yang kadang-kadang tidak siap untuk gagal. Sehingga karena ketika dia itu sudah mantap untuk berbisnis, untuk berdagang, untuk buka usaha, ketika dia memikirkan, oh nanti saya rugi, saya gini-gini, orang nggak jual, nggak beli, nggak ada jual beli, orang nggak ada yang beli, gimana dong? Belum melakukan sudah KO, belum bertindak sudah mundur. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Bagaimana dia ya memiliki keinginan yang kuat, kemudian disertai dengan action yang nyata, kemudian ya terlihatlah bagaimana kesuksesan yang telah diraih oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian berpikir kreatif dan juga visioner, mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam perubahan. Ada orang bisnis awalnya lancar terus, ya, sampai itu bisnisnya luar biasa. Kemarin saya nguji mahasiswa skripsi baru S1, itu income-nya dari bisnisnya itu cuman jualan di Instagram sampai 100 juta satu bulan. Mahasiswi S1. Ternyata dia ini selama pandemi itu buka usaha, ya, punya usaha yang bernama usaha fashion, ya, pakaian. Ya, lebih spesifiknya itu adalah jualan mukena, ya, mukena dari rang 100 sampai 300. Satu hari itu 200 sampai 300 pieces. Sebulan penghasilannya 100 juta. Saya yang nguji dosennya boro-boro. Mungkin nolnya banyak yang dikurangi gitu ya, baru itu. Bayangin itu 100 juta seorang mahasiswi, nggak kebayang gitu ya. Kalau mungkin kita ini, kalau penghasilannya 100 juta dosen ini, wah mungkin mobilnya masing-masing Alphard lah ya. Ya nggak inilah gitu, nggak gagok lah kita beli Alphard karena bensinnya mahal ya. Tapi kalau 100 juta ya Pak Dr. Ayuan ya insya Allah ya. Nah, mungkin kita udah punya rumah satu lagi gitu ya. Tapi bukan orang rumah ya, rumahnya aja. Masya Allah. Tapi bisa saja gitu ya. Gak kebayang gitu ya. Kita ini seorang dosen yang mungkin ya masalah gaji jangan kita ceritain lah, karena kita ini ibadah juga ya konsep prinsipnya. Tapi pada prinsipnya artinya bahwa sebagai seorang mahasiswi, seorang dosen, kepala rumah tangga, atau mungkin bahkan pengangguran, ternyata bisa memiliki penghasilan. Kelihatannya orang yang jualan online itu kan kayak pengangguran aja, ya kan? Kayak pengangguran, kerjaannya main HP, ya kan itu ya. Ternyata itu kantornya itu di HP itu. Makanya jangan langsung suuzon kalau misalnya lihat orang sibuk main HP, bisa saja dia lagi negosiasi bisnis 1M kan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan. Kenapa hadirin berbahagia? Karena inilah yang namanya kreatif, ya, inovatif, visioner. Jadi bisa melihat peluang. Dan Masya Allahnya ternyata bisnis online ini di era digitalisasi modern saat ini sangat menguntungkan dan sangat prospek sekali. Makanya apa-apa gitu ya bisa kita bisnis, apa-apa bisa kita jual, ya, apa-apa bisa kita jual. Bukan semuanya dijualin ya. Oh iya Ustaz, saya juga zaman corona saya juga bisnis, jualan saya, apa-apa saya jualin. TV di rumah saya jualin, kulkas di rumah saya jualin. Ya, itu namanya bangkrut ya. Semua barang-barang ini jualin. Bisnis juga gitu ya. Tapi maksudnya yang bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang semakin hari semakin berkembang. Dan ingat, di sebahagian bisnis kita itu kesuksesan yang kita miliki, harta yang kita miliki, keuntungan yang kita miliki minimal 2,5%-nya wajib kita keluarkan setelah kita mendapatkan hasil itu. Makanya sebulan itu kalau 100 juta tinggal keluarin
2,5%. Berarti banyak juga ya Pak Aywan ya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu inilah fungsinya, bahwa seseorang yang berbisnis itu harus dilandasi apa? Limardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Seberapapun besar usahanya, kalau tidak didasari dengan ridha Allah, usahanya tidak akan berkah. Makanya suka tutup itu usahanya, ya, nggak panjang, umurnya pendek. Kenapa? Nggak berkah. Nah, supaya berkah apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Keluarin 2,5% dari keuntungan yang kita miliki. Insya Allah dari situlah nanti akan timbul ya keberkahan-keberkahan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup dan kesimpulan kajian kita pada subuh kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan potensi, memberikan potensi kepada manusia. Kita ini Bapak Ibu memiliki potensi. Maka jangan merasa, saya nggak bisa dagang Pak, boro-boro mau dagang, ya kan? Ya, saya takut rugi Pak. Jangan begitu. Kita coba dulu. Kita coba dulu dari hal-hal yang sederhana, ya kan? Kita coba dulu dari hal-hal yang kecil. Ya, dari mungkin kita takut jual bakso, jual cilok dulu yang kecil-kecil gitu ya. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai dari usaha-usaha kita itu. Makanya banyak orang yang keluar dari karyawan, dari perusahaan itu, dan kemudian dia itu dagang, dan ternyata hadirin berbahagia itu lebih sukses daripada dia jadi karyawan. Mosok kita jadi karyawan seumur hidup, kan begitu ya. Maka oleh karena itu dari gaji kita itu kita kumpulkan, kita sisihkan selama kita jadi karyawan, jadi staf di suatu perusahaan barangkali, kemudian kita sisihkan, kita jadikan sebagai modal untuk membuka usaha. Buka usaha sendiri, bukan buka usaha orang. Buka warung sendiri, bukan buka warung orang. Buka toko sendiri, bukan buka toko orang ya. Kalau buka toko orang maling namanya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sebagai kesimpulan dan penutup pada kajian kita pada subuh hari ini. Sebenarnya ini adalah memotivasi diri saya sendiri. Bagaimana seorang dosen itu juga harus memiliki usaha. Karena pada intinya profesi dosen mengajar itu, dakwah itu hanya sebagai sarana untuk kita menambah amal. Ya, nambah rezekinya, nambah duitnya, yaitu usaha, bisnis. Nah, itulah insya Allah akan seimbang. Nambah ilmu, ngajarin umat, ya, dan juga kita tercover ya dari segi ekonominya, ya, bisa beli mobil, ya kan, bisa beli motor, bisa beli rumah. Itu kan hal yang sederhana yang sangat kita butuhkan sebagai manusia saat ini. Meskipun semuanya tidak mesti harus kita punya ya, tapi paling tidak hadirin berbahagia, orang punya Alphard, kita punya Avanza, alhamdulillah minimal begitu. Ya. Jangan karena kita mikir, orang udah punya Alphard, boro-boro saya Alphard. Belum apa-apa kita udah ngeluh. Ya, insyaallah kalau kita istiqomah seperti Pak Rudi misalnya, bikin usaha, ini dari tadi nih pengen saya tembak, ya kan? Udah ada modalnya bertahun-tahun. Ya, punya usaha, ya, berdagang, berbisnis, kerja misalnya, yang mengembangkan koperasi. Nah, sekarang dia buka sendiri, ya, buka koperasi sendiri misalnya. Nggak ada modalnya. Itulah tadi al-amin, kepercayaan. Insya Allah kalau misalnya kita usahanya jelas, sistemnya jelas, keuntungannya jelas, nggak apa-apa kecil-kecil dulu kita buka, kita istiqomah, continue, insya Allah nanti juga akan menjadi besar. Karena hadirin berbahagia, bayangin yang tadinya mahasiswi itu, cerita lagi saya sambungannya, cuman semacam reseller, dropshipper namanya, ngedrop, atau bahkan yang lebih rendahnya itu apa? Cuman ngiklanin barang orang. Nanti kalau ada ngorder, nanti baru dilanjutin itu pesanannya ke yang punya barang. Cuman ngagen, nggak punya modal, cuman modalnya HP doang sama kuota. Ya, upload di Instagram, apalagi sekarang banyak banget.
ya marketplace yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk dagang. Ada lagi kisah yang satu lagi, teman saya ya di GoFood ya, itu enggak tiap hari bukanya, cuman semaunya aja, kapan maunya aja, enggak menentu. Itu ya, di samping dia bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan, itu kapan maunya aja dia buka, kapan maunya, kemudian nggak menentu waktunya. Itu dalam 1 bulan dia dapat mengantongin duit 5 sampai 6 juta. Cuman dia buka semaunya aja. Gimana kalau misalnya dia tiap hari buka dagangannya di online, dagangan makanan, ya, makanan. Kalau 1 hari, ya, kalau misalnya dia buka terus, yang biasanya dia semaunya paling ya cuma 3 hari atau 4 hari seminggu. Kalau dia tiap hari bisa mencapai 10 juta, mungkin bahkan sampai 15 juta. Nah, inilah berarti intinya apa? Kita harus berani untuk memulai. Dan insya Allah saya bismillah juga akan mulai ini, insya Allah bisnis ini. Sebenarnya udah mulai dulu bisnis ya, mobil tua ya, bisnis ini dan itu segala macamnya. Intinya ingat bahwa berbisnis kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari beberapa kisah-kisah inspirasi yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Jangan kita mikirin modal banyak dulu, dan jangan juga mikirin untung banyak dulu. Kalau kita mikirin modalnya dari mana gitu ya, kemudian keuntungannya juga besar, jangan dari 1.000, 2.000, 3.000 akhirnya menjadi beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan sampai ratusan juta dan miliaran. Masya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tetap istiqomah kita ngaji ya, khas kajian Ahad subuhnya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.